kembali lagi dengan kakak. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang materi lingkungan. Oke, langsung saja kita ke pengertian lingkungan. Definisi lingkungan dapat dijelaskan dalam beberapa pengertian, mulai dari arti yang sederhana hingga spesifik. Seperti yang disampaikan oleh para ahli, secara garis besar, pengertian lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Baik, langsung saja ke pengertian lingkungan secara umum. Nah, secara umum, lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik, meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari. Lingkungan juga mencangkup hal-hal yang diciptakan manusia, termasuk bagaimana cara mengelola lingkungan fisik. Pengertian lain dari lingkungan secara umum adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Baiklah, seterusnya ada lingkungan menurut para ahli. Menurut Michael Elby juga menyatakan pendapat mengenai pengertian lingkungan. Penjelasan tentang lingkungan hidup adalah lingkungan fisik, biotis, dan juga kimiawi yang mengelilingi kehidupan organisme. Nah, selanjutnya menurut Bintarto menyatakan pengertian lingkungan secara sederhana, di mana lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar kehidupan manusia, baik berupa benda maupun non-benda, serta dipengaruhi sekaligus mempengaruhi tindakan dan sikap yang dimiliki manusia. Jenis lingkungan. Berbagai macam lingkungan yang ada di sekitar kehidupan manusia dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan sudut pandang. Secara umum, lingkungan dibagi berdasarkan unsur pembangunannya, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kemudian berdasarkan proses terbentuknya, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Selanjutnya juga ada fungsi dan manfaat. Nah, manusia sebagai makhluk yang berakal tidak hanya sebatas menggantungkan hidup pada lingkungan, tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan untuk mengembangkan kehidupannya. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan manfaat lingkungan bagi manusia, selain menjadi tempat tinggal, yaitu media untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, khususnya yang berupa keperluan sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, sumber energi yang diperlukan, misalnya membuat listrik bertenaga cahaya matahari. Selanjutnya ada tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan interaksi dan sosialisasi. Selanjutnya, sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali untuk membangun kelangsungan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, adapun penyebab kerusakan lingkungan. Segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan pasti mempunyai risiko untuk mengalami kerusakan, tidak terkecuali lingkungan hidup. Nah, kerusakan lingkungan juga mempunyai kaitan dengan pencemaran yang terjadi. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencemaran langsung dan pencemaran tidak langsung. Nah, pencemaran lingkungan langsung yaitu artinya pencemaran yang dampaknya langsung berimbas kepada kesehatan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu juga mempengaruhi keseimbangan ekologis berupa udara, air, dan tanah. Selanjutnya, pencemaran lingkungan tidak langsung artinya terjadi pada berbagai bahan kimia yang bereaksi dengan unsur-unsur abiotik seperti udara, air, tanah sehingga berdampak dengan terjadinya polusi. Nah, selanjutnya kita masuk di upaya pelestarian lingkungan hidup. Pada kenyataannya, manusia sadar bahwa lingkungan hidup yang baik sehingga diperlukan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup dari manusia. Oleh sebab itu, berbagai upaya pelestarian lingkungan terus digalakkan untuk memperbaiki lingkungan yang terlanjur rusak dan mencegah timbulnya kerusakan kembali. Nah, berikut adalah cara melestarikan lingkungan antara lain. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali pada lahan yang gundul, tandus, dan kritis. Yang kedua, menerapkan sistem tebang tanam
atau tebang pilih untuk menjaga kelestarian areal hutan dan kawasan perairan dan pesisir pantai, sehingga fauna hidup di dalamnya bisa tetap terjaga. Ketiga, menjaga kondisi wilayah tangkapan hujan seperti pegunungan agar selalu dalam kondisi hijau, karena wilayah tersebut berperan penting terhadap perairan di darat. Yang keempat, mengelola tanah sesuai dengan kemampuan dan kondisinya, serta membuat sistem drainase atau irigasi agar aliran air tidak tersumbat dan tergenang. Selanjutnya yang kelima, mengelola limbah yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup sebelum kemudian dibuang sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang keenam, menciptakan dan membiasakan diri untuk menggunakan barang-barang yang dihasilkan dari industri ramah lingkungan. Yang ketujuh, menindak tegas seperti memberi sanksi kepada pelaku yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Yang kedelapan, memakai teknologi yang bersifat ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam, baik berupa sumber daya bisa diperbarui ataupun sumber daya tidak bisa diperbarui. Yang kesembilan, mengawasi dan melakukan evaluasi terkait perilaku pemegang hak penguasaan hutan atau HPH untuk mencegah terjadinya ekspoliasi hutan secara berlebihan. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir. Berikut, jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi-materi yang sudah kita jelaskan tadi atau sudah kalian dengarkan tadi, silakan tinggalkan komen ya. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung slide. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Oh ya, jangan lupa ya tinggalkan pertanyaan dan juga materi yang ingin kalian dengarkan dari kakak. Nanti kakak akan carikan dan bahas di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah!